wa yakrahu lakum, Allah membenci kepada kalian qila wa qala. Yang pertama yang dibenci oleh Allah itu adalah qila wa qala. Apa qila wa qala? Qila wa qala itu adalah ya kabar-kabar burung. Maka jangan dalam hidup ini, kalau dulu tidak problem, orang punya TV aja jarang, paling hanya Pak Lurah, Pak RW yang punya TV, masih hitam putih. Sekarang setiap rumah punya TV, punya HP, nyetel TV, media sosial. Nggak bisa ke luar negeri, bisa nonton di media sosial, bisa tahu luar negeri itu seperti apa. Gampang berselancar untuk melihat dunia. Tapi jangan kemudian terlalu baper, bawa perasaan, baper, dapat informasi dari website, dapat informasi dari Google, dapat informasi dari WA group, langsung kadang baca aja enggak, masih syukur masih dibaca aja tidak, langsung disebarkan. Itu hati-hati. Qila wa qala itu kabar burung yang tidak jelas kebenaran beritanya. Katanya sih, katanya dia juga katanya juga katanya. Ingat jelas sumbernya. Bahkan kalaupun jelas ada sumbernya, seorang mukmin itu masih memfilter manfaat enggak berita yang saya sampaikan ini, menimbulkan kehebohan apa tidak kalau saya share ini ke yang lain. Kalau manfaat silahkan, kalaupun benar beritanya tapi tidak manfaat, tidak perlu ngabis-ngabisin kuota. Ngabis-ngabisin kuota di kabar burung yang tidak jelas. Agama ini sudah mengingatkan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Hei, arep nang ndi? Arep rono, melo. Moh, arep nang ndi? Rono, melo. Wis pokoke melo ae. Lu aja melo-melo. Ya lo diajak naik masjid, ajak mangan, saya mendingan. Diajak naik kremil tiba-tiba. Diajak judi tiba-tiba. Diajak apa namanya, transaksi narkoba ternyata. Oh parah itu. Makanya jangan ikut-ikutan. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, terutama masalah agama. Ojo ikut-ikutan, harus jelas. Makanya bertanya. Kalau memang benar-benar tidak tahu, bertanya. Pak, ada kabar begini untuk mengamalkan ini, boleh enggak? Atau bagaimana hukumnya? Kenapa? Karena setiap pendengaran, setiap penglihatan dan hati semua akan dipertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qala. Jadi menyampaikan kabar-kabar yang tidak jelas. Ibnu Battal, Imam Malik berkata, wa huwal iksaru minal kalami wal irjafi nahwu qaulun nasi
kada wa mana'a kada wal khawdu bima la ya'ni. Banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Hati-hati juga. Jadi ada berita yang menegangkan, menakutkan, tapi berita itu ternyata tidak benar, tapi wis kadung di share. Makanya jangan cepat-cepatan nge-share, tanya dulu. Sekarang kan ada Menkominfo, cari berita. Nanti ketemu berita apa yang kita dapat, berita itu benar atau salah, hoax atau tidak, dicek di Google. Nanti Menkominfo dicek di situ. Nanti di pencarian di situ ada keterangan. Setelah dicari tentang asal usul ternyata tidak ada, berarti hoax. Itu ada biasanya. Jadi kalau dapat berita itu bisa dicek ke linknya Menkominfo. Jangan ada berita gini langsung di-share. Wah, ada gempa bumi gini yang menakutkan yang akan mengarah ke wilayah Jawa Timur gitu misalkan. Dari mana beritanya belum dicek, langsung di-share. Kalau benar niat untuk kehati-hatian dan mempersiapkan diri boleh. Contoh beberapa kesempatan yang lalu terjadi hal yang memang air laut meluap sampai sekian meter kan gitu. Pada jam sekian sampai jam sekian ada semacam air pasang. Sehingga beberapa wilayah yang pesisir itu akan terendam sekitar 60 atau 80 cm. Mengarah ke wilayah Jawa Timur bagian mana itu sempat ada. Itu benar itu. Sehingga disampaikan berita itu untuk kewaspadaan, mungkin orang-orang yang kira-kira akan terlewati atau kena pengaruh air pasang tadi bisa mempersiapkan diri, jangan sampai ada barang-barang berharga yang nanti terendam oleh air. Untuk mempersiapkan boleh, niatnya untuk kehati-hatian atau untuk waspada. Tapi kalau belum jelas, jangan. Seperti dengan perkataan, jadi banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan, seperti dengan mengatakan si fulan memberi ini dan mendapatkan ini. Begitu pula maksudnya akan menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Dulu ada kolor hijau kan rame loh. Itu ketangkep enggak itu? Iko ono temenan apa enggak ini persoalannya? Saya termasuk orang yang pernah ngejar. Saya di hutan mana dulu lupa sampai saya ikut ngejar itu. Ya nggak ketemu. Ya mungkin pengaruh dampak dapat berita ini. Ya Allah, dulu masih kecil ya. Usia sanawiyah ya masalahnya. Ikut saya ke hutan itu ngejar itu sama para perangkat itu. Ya enggak tahu siapa yang menebar berita pertama kali. Ternyata ada dalilnya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hikayatu aqawil an-nas wal bas anha kama yuqalu qala fulan kaza wa qila anhu kaza mimma yukrahu hikayatuhu anhu. Menceritakan perkataan yang banyak, perkataan orang banyak lalu membahasnya. Juga bisa dikatakan seperti seseorang berkata kepada si fulan, berkata seperti ini atau seperti itu, dan sebenarnya hal itu tidak disukai sebagai bahan cerita. Ya termasuk ghibah. Kila wa kola itu termasuk ghibah. Menceritakan hal-hal yang apabila cerita itu diketahui oleh pihak-pihak yang ada dalam ceritanya tidak disukai, itu termasuk dibenci oleh Allah. Imam An-Nawawi mengatakan al-khawdu fi akhbarin nasi wa hikayatu ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim
Yang dimaksud adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang dalam hal yang tidak manfaat, yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain. Nah, ini kita ini kalau sudah kumpul akan cerita apa sih sebenarnya? Nek ngaji jelas ada bahasannya, tapi ngobrol, sering ngobrol orang itu gak entek-entek, mesti yang diceritakan itu orang lain. Mesti. Kalau yang diceritakan orang lain kebaikannya, ketokohannya, ada hikmah yang bisa dipetik, diambil pelajaran yang baik, is the best. Tapi kalau menceritakan lalu ceritanya jadi aib, keburukan orang dibuka, perilaku orang diceritakan, itu termasuk qila wa qala yang dibenci oleh Allah. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam, jadi di antara tanda kebaikan Islam itu adalah seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, kita tahu ini gak manfaat. Kalau saya ngomong begini, gak ada guna, cuma ngecap doang, gak ada manfaatnya, tinggalkan. Itu lebih dimuliakan oleh Allah. Dan itu kita sedang menumbuhkan kebaikan Islam. Kalau dikatakan fashhad bi anna muslimun, kalau sebagai seorang muslim itu tunjukkan kebaikan Islam, mulianya Islam, hendaknya engkau bisa menunjukkannya sebagai seorang muslim. Fashhad, persaksikan, bi anna muslimun, saya seorang muslim yang mampu menunjukkan kebaikan ajaran Islam. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sukses orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, telah benar-benar telah mendapatkan kemenangan. Siapa al-mu'minun? Orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang tidak ada guna ditinggalkan. Itu termasuk keberhasilan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa Allah melimpahkan taufik hidayah, rahmat barokah, dan Rasulullah menjadikan kita diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.